Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan melanjutkan materi minggu lalu mengenai rangkaian pegas campuran. Sudah kita pelajari di video pembelajaran sebelumnya bahwa rangkaian pegas itu bisa dirangkai secara seri, paralel, ataupun campuran. Nah, di sini kita akan menghitung nilai konstanta pegas pengganti pada rangkaian pegas campuran. Nah, untuk rangkaian seri dan paralel seperti yang kita ketahui, caranya seperti di bawah ini. Misalnya kalau yang seri, 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Dan seterusnya. Sementara, untuk rangkaian paralel, kita tinggal menjumlahkan nilai dari konstanta pegas keseluruhan. Nah, untuk rangkaian campuran, kita akan menggabungkan dari dua rumus ini, tergantung dari bentuk rangkaian pegas campurannya. Nah, bentuk dari rangkaian pegas campuran itu bermacam-macam. Seperti contoh yang Ibu buat di sini. Mungkin untuk rangkaian campuran, karena dia gabungan antara seri dan paralel, contohnya bisa seperti ini. Ini diparalelkan dulu di atas, ada 3 pegas, kemudian diserikan lagi dengan 2 pegas, terus diserikan lagi dengan 1 pegas. K1, K2, K3, K4, K5, dan K6. Nah, bisa bentuknya seperti ini, atau misalnya mau buat yang lebih sederhana, yang di atas 2, yang di bawah 1. Tetap sama K1, K2, dan K3. Nah, cara menentukan persamaan yang digunakan adalah kita menggabungkan antara rumus yang untuk paralel dan untuk yang seri. Jadi kalau misalnya yang pertama ini kan bentuknya ini yang di atas paralel, ini yang di atas paralel, ini paralel. Kemudian yang di bawah ini yang 2 pegas lagi, ini juga paralel. Nah, yang ini sendiri. Nah, jadi kalau misalnya kita disuruh mencari nilai konstanta pegas penggantinya, kita paralelkan dulu yang di atas menjadi K paralel 1, kemudian kita paralelkan lagi yang di bawah menjadi K paralel 2, dan kita serikan dengan yang di bawah ini. Ini yang di bawah tetap K6. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan berikan contoh soal. Ya, seperti contoh soal berikut, kita diminta untuk menghitung nilai konstanta pegas pengganti dari rangkaian pegas berikut. Jadi digambar di soal di sini terdapat suatu rangkaian pegas. Pegas disusun secara campuran, di mana ada yang disusun secara paralel dan disusun secara seri. Nah, untuk menghitung berapa nilai konstanta pegas penggantinya, kita buat seperti ini. Jadi, gambar yang ini tadi, kita pisah menjadi, atau kita gabung aja langsung yang ini. Yang pertama, yang di atas ya, yang ada K1, K2, dan K3. Ini kita tulis K1, K2, ini K3. Kemudian kita garis lagi di bawahnya. Ini K4, yang ini K5. Kemudian yang di bawah, yang sendirian, ini adalah K6. Nah, yang di atas K1, K2, K3, ini kan dia merupakan satu rangkaian paralel. Nah, yang di atas ini kita anggap sebagai rangkai K paralel 1 atau KP, nggak kelihatan ya, K paralel 1. Ini adalah K paralel 1, atau kita singkat aja KP1. Nah,
Kemudian yang di bawah ini, K4 dan K5, itu kan dia juga rangkaian paralel. Kita buat ini sebagai K paralel 2. Nah, K paralel 2 atau kalau mau lebih singkat KP2. Nah, yang terakhir karena dia hanya sendirian, ini kita tetap buat dia menjadi K6. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus seperti yang sudah kita ketahui bahwa rumus untuk paralel itu tinggal kita jumlahkan. Jadi kita cari yang pertama, KP1 sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3. Nilai K1, K2, dan K3 nilainya sama dengan 100. Berarti 100 tambah 100 ditambah 100. Berarti 300 Newton per meter. Nah, kemudian yang kedua, ini kita mencari KP2. Sama hal seperti tadi, KP2 ini paralel juga, berarti K4 ditambah K5. K4-nya nilainya 200, K5-nya juga nilainya 200. Jadinya 400 Newton per meter. Nah, untuk yang K6, karena dia hanya sendirian, berarti yang ketiga adalah K6, nilainya tetap 300 Newton per meter. Nah, setelah itu karena kita sudah mengubah yang pertama menjadi KP1, yang kedua KP2, dan yang terakhir K6, gambar ini berubah. Gambarnya bentuknya menjadi seperti ini. Nah, yang di atas adalah KP1, yang kedua ini adalah KP2, dan yang terakhir adalah K6. Nah, kita lanjutkan lagi ya tadi, cara menghitung kalau sudah kita buat KP1, KP2, dan K6. Nah, langsung kita masukkan ke rumus yang seri karena bentuknya berupa rangkaian pegas seri. 1 per K seri sama dengan 1 per KP1 ditambah 1 per KP2 ditambah 1 per K6. 1 per KP1 300 ditambah 1 per KP2 400 ditambah 1 per 300. Nah, untuk menjumlahkan bentuk pecahan seperti ini, seperti biasanya, kita samakan dulu penyebutnya. Bisa dengan cara mencari kelipatan dari dua bilangan ini, atau mengalihkan ketiga bilangan ini, atau juga mencari bilangan yang bisa dibagi 3 atau bisa dibagi 4. Di sini Ibu pakai 12. Karena ini ada nolnya 2, kita tulis ini nolnya 2 ya. Caranya 1200 dibagi 300 itu 4. 4 dikali 1 4 ditambah 1200 dibagi 400 itu 3 kali 1 3 ditambah 1200 dibagi 300 itu 4 dikali 1 4 sama dengan 1 per K seri sama dengan 4 tambah 3 tambah 4 11 per 1200. Nah, jawabannya bukan ini ya, tapi kita balik. K seri sama dengan 1200 per 11 Newton per meter. Jadi nilai konstanta pegas penggantinya adalah 1200 per 11. Kalau misalnya kalian mau tetap seperti ini boleh, mau kalian bagikan juga boleh, nggak masalah. Ya, Ibu beri contoh lagi. Yang kedua, masih sama tetap rangkaian pegas campuran, hanya saja jumlahnya jauh lebih banyak. Di sini terdapat 9 pegas yang disusun secara campuran. Caranya sama seperti yang tadi, kita buat pengandaian. Ya, kita buat pengandaian. Yang pertama, pegas yang di atas ini, yang di bagian atas, yang dirangkai paralel, ini kita anggap sebagai K paralel 1. Kemudian yang di bawah, K5, K6, K7, itu jadi K paralel 2.
Yang di bawah K8 dengan K9 kita buat menjadi K paralel 3. Nah, di sini Ibu lupa menuliskan nilainya. Kita anggap K1 sama dengan K2, sama dengan K3, sama dengan K4. Nilainya Ibu buat, ini misalnya 100 ya. Terus K5, K6, K7-nya Ibu buat 300 misalnya. Kemudian yang K8, K9 Ibu buat 200. Nah, untuk menghitungnya sama seperti yang tadi, berarti kita KP1 hujan ya di luar. KP1 sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah K4. Berarti 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100. Jadinya 400 Newton per meter. Kemudian yang kedua adalah KP2. KP2 ada K5 tambah K6 ditambah K7. 300 tambah 300 tambah 300. Berarti berapa nih? 900 Newton per meter. Kemudian yang terakhir adalah KP3. KP3 itu ada K8 dan K9. Berarti K8 ditambah K9, yaitu nggak kelihatan di sana. Itu K8 ditambah K9. Nah, K8 ditambah K9 berarti 200 ditambah 200. Hasilnya adalah 400 Newton per meter. Setelah sudah dapat ini semua, kita masukkan. Nah, berarti kan gambar yang ini tadi berubah. Nih. Yang ini jadi KP1, KP2, yang ini KP3. Nah, kalau sudah seperti ini bentuknya jadi seri. Berarti langsung kita masukkan ke rumus. 1 per K seri sama dengan 1 per KP1 ditambah 1 per KP2 ditambah 1 per KP3. Masukkan angkanya 1 per KP1-nya 400. Ditambah KP2-nya 900. Ditambah KP3-nya 1 per 400. Nah, di sini angkanya 4, 9 sama 4. Berarti kita buat penyebutnya paling gampang itu 30. 4 sama 9 berarti 36 ya. Kita buat 36 karena ini ada 00-nya, buat 0-nya di sini. Caranya sama, 3600 dibagi 4 9, 9 kali 1 9, 3600 bagi 9 4. 4 kali 1 4 ditambah yang ini juga 9. Berarti tinggal kita jumlahkan. Di bawahnya kita sambung di sini ya. Berarti 1 per K seri sama dengan 4 tambah 9 itu 13. 13 tambah 9 berapa? 13 tambah 9 22. 22 per 3600. Nah, ini baru 1 per K seri. K serinya sama dengan kebalikan dari ini. 3600 dibagi 22 Newton per meter. Jadi caranya seperti itu. Nah, itu tadi cara menentukan nilai konstanta pegas pada suatu rangkaian pegas yang disusun campuran. Jadi caranya tinggal kalian gabungkan antara cara mencari konstanta pegas paralel dengan mencari konstanta pegas yang berbentuk seri. Nah, itu tadi sekian penjelasan Ibu mengenai rangkaian pegas campuran. Jika ada materi yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan langsung kepada Ibu. Nah, agar kalian lebih paham lagi, nanti Ibu akan berikan latihan soal yang harus kalian kerjakan. Sekian video penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.